Aduh. おい、録音されてるじゃん、これ。大丈夫よ。みんなも話してるじゃないですか。まあいいか、もう一度ね、二つぎと申します。まあ、ジャピンと呼んでください。今、日本にいて、もう。はい、もう一度お願いします。二つぎと申します。ジャピンと呼んでください。うん、今、日本でもう17年ぐらいかな、日本にいて。おお、うん、いいね。まあ、あれだよ。日本人の配偶者。で、子供も一人います。いいね。私は2人がいます。なんか問題になる。おい。まあ、仕事はね、あれよ、機械加工製造関係。はいね。まあ、自動車部品を作ったり、一番有名なのは、NASA、宇宙ロボットの部品を作っております。同じか。うん。まあ、足部分だけね。ああ、でも、大体、ヘルさんと同じ会社かもしれない。違うと思う。足もじゃないですね。足も作ってる。あ、そうですね。うわそうすると、ですね。足も作ってるよ、一応。うん。まあ、そういうことでお願いします。はい、いいね。はい、次はタバコ吸いてるけどいいね、ごめんね。いいよ。Ayo deh, hajar deh. Awalnya dihajar. Enggak lah, saya ketawa memang karena saya gendut aja. Jangan tidur. Hajimashite. じゃあ、はじめまして。私はデデと申します。バリから来ました。今、監禁中だよ。今、私は大阪に出身です。よろしくお願いします。もう一度。今、寿司大阪。ああ、そうですか。大阪に確認します。ああ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。少々お待ちください。逃げろだ。ごめんなさい。私の犬、ちょっとうるさい。おー、いいね。今は8人だよね。8人 ?8 人がいます。で、残りあと何人だ？まだ4人しか自己紹介してないぞ。いいよ、そうね。大体や。残りあと4人だね。デシスフィトリアさんもちょっと自己紹介いただけませんか？デシフィトリアさん。写真は綺麗し、可愛いし、大丈夫です。デシさん、聞こえますか？デシさん。あ、聞こえないかも。あ、できます。はい、先生。はい、ちょっと自己紹介いただけませんか？大丈夫よ。私はノートはないから。いや、誰も聞いてないけど。Ntar Dede kok keluar, kenapa nih? Mungkin signalnya jelek kali. Wah, masa dia Osaka dia. Bisa masuk lagi kan? Bisa. Belum nggak di lock kok. Nggak di lock. Hai Desi-san. Ziko shokai itadakimasen ka? Mungkin kikoemasu ka? Oke, kita coba dulu. Sony-san, mau Ziko shokai ka? Hai desu yo. Hai, dozo. こんばんは。
私の名前はソニーです。はい。インドネシアのカラワンから来ました。よろしくお願いします。よろしくおお願いし願いしまます。よろしくお願いします。す。はい。次は、アンギさん。アンギさん。ラーマンさん。ご紹介いただけませんか？はい。はい。 Ustaz. どうぞ。 Ya. Dan Pai, aku kayaknya jadi pendengar dulu, Pai. Kenapa? Enggak apa-apa. Oh, kita menakutkan kah? Nggak apa-apa, terserah sih. Kan menakutkan. Ketahuan bodoh, maksudnya ketahuan gak bisanya. Loh, justru tujuannya itu. Salah satu, kemarin ada pertanyaan ya. Gimana cara kaiwa supaya lancar? Pertanyaannya kamu harus terlihat bodoh gitu. Karena maksudku, Oke. dan salah itu merupakan proses jadi benar gitu. Benar-benar. Ya kan? Iya, namanya juga belajar kok. Yoi. Kalau salah jangan kita salah, kita benerin aja. Iya, Biar terutama gue paling suka salah soalnya. Gak apa-apa, coba pelan-pelan. Kalau ada salah, ada butuh bantuan, bilang aja, call a friend. Oke, siap-siap. Siap. Ketahuan banget Nupi kalau. Hai, dozo. Masih nunggu temen yang lainnya juga nih ya. Ya, sambil kan kalau nggak kenal nggak sayang, daripada diem-dieman lu, ntar dimasukin. Ntar kangen kayak soto. Iya bener. Panjang urusannya ini. Ya, gimana? Dikosok aja dulu. Pokoknya kita mau tahu nama aja dulu. Yang pasti nama, dipanggilnya siapa. Yang lain mau ditambahin, silakan. Itu tuh. Ini dulu, pelan-pelan. Oke. Anggi-san, dikoemaska? Sebentar. Oh, sebentar. Ada yang mau duluan dulu sebelum Anggi-san? Dia kayaknya siapin catatan panjang. Kalau gitu Joko-san gimana, Joko-san? Ya, Sensei. Ah, itu tuh sensei. Dia yang sensei, gue yang sensei. Oh, cek. Saya ya, Sensei. Ya, dozo. Ini sensei paling keren menurut gue karena dia bagi ilmunya beneran. Dia transfer ilmu. Kalau kita kan cuman sharing-sharing, dia bagi ilmu. Gue sama dia ada di 2 grup. Yang guruku sama Benkyo suruh. Nah, benar. Oke. Hai. Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Konnichiwa, nggak konbanwa ya. Enggak, kan pertama Ayo kali juga ngomong, bebas. No. Iya. Hai. Watashi no namae wa Shokobuchi Suryanto desu. Joko to yonde kudasai. Oh, ini. Watashi wa Purworejo no Susin desu. Purworejo. Ima. Yes. Ima. Hai. Watashi wa Yogyakarta ni sundeimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Gue pikir Joko-san di Jepang juga. Nih dia di luar nyari sinyal nih ya. Pakai wifi, Bung. Pakai wifi. Oh, bagus. Ya gimana? Ayo, Bang. Orangnya sudah 14, kayak kita bisa melanjutkan dengan damai sejahtera. Lebih dari 10 ya, Pak ya? Yo. Ada yang belum Jiko Shokai kah? Ya, Sensei. Saya Hai. cobain. Siapa? Halo, sama. Ayo, onegaishimasu. Halo Sensei. Halo, Sensei. Hai. Hai. Dozo. Ya. Konnichiwa, minasan. Konnichiwa. Konnichiwa. Hajimashite. Watashi no namae wa Rohman Maulana Tomoshimasu. Rohman to yonde kudasai. Hai. Jukyu sai desu. Ima Cirebon ni sundaimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, dozo onegaishimasu. Hai. Oh. Ya udah. Wakaina, ina. Ntar gue nitip makanan. Gue mau mie telur, mie kocok. Oh, jangan ngomong makanan lah, di sini nggak ada.
Sombong. Oh, Senjasang. Ini yang paling ini Heika nih, Heika namanya. Dia yang kalau gua salah, gua selalu dibully sama dia. Gua dihina-hina karena sering share sama dia. Ini kita coba bully balik-balik. Hai, tadi siapa lagi yang belum? Aisan Rasang, sudahkah? Nih, Sensei. Hai, dozo. Niko shokai shite kudasai. Hilang langsung. Mumet. Si Senja ngapain lagi pakai begituan? Kayak fotokopi. Hai, dozo. Aisan Rasang. Hai, Senpai. Hai. Konnichiwa. Konnichiwa. Aku belum ngerti, Sensei. Oh, Aku sama baru kayak saya. belajar. Saya juga. Oke, ada yang lain yang mau kenalan lagi yang belum? Aldisang? Gak apa-apa. Sensei, saya belum kenal sama Sensei lah. Oh, saya ya? Saya Ya. belum ya? Hajime mashite, Dikito moshimasu, Papa Sensei no Diki desu. Ima wa Jakarta ni sundeimasu, Keko shitemasu, Futari no kodomo ga imasu. Nite kara sugu wakaru, watashi wa chotto futeru kara. Daijoubu desu. Ini yang resep-resep siapa Aku ya? nggak ngerti. Iya, maaf. Mute aja dulu. Ah iya. Oh, oke. Maaf ya ada sedikit ya namanya di lapangan ya. Hai, Willy Sang. Nah, ini Willy Sang juga kerja di otomotif. Beliau ini pergi ke Jepang selama 6 bulan. Oh. Joko Sang boleh di-mute sebentar kah? Joko Sang. Mungkin dari Joko Sang. Oh, bukan. Berarti dari siapa nih? Hai. Dicoba cek satu-satu dulu, Pai. Oke, aku cekin satu-satu ya. Oh, ini udah nih. Coba Ria juga off dulu bentar. Oh, Anggi ini Ria. Astaga naga. Oh, bener. Hilang. Oh, oke. Oke. Ada yang belum Jiko Shokai kah? Saya ulangin sekali lagi ya. Oh, ini Kasang. Bentar. Oh, bentar. Sebentar, nih Ci gue lagi pakai ini. Ci. Bapaknya. Anaknya mana? Ya, ibunya aja, ibunya. Sebentar ya, kita lagi Zoom. Itu punya gue, bawa sini. Oke. Kita pakai kertas baru. Kertas Boleh. bekas gue jangan dikemana-manain ya. Saya nggak bakal kemana-manain. Hajime mashite. Watashi wa Papa Sensei no Diki desu. Diki to yonde kudasai. Ima wa kekkon shiteimasu. Kodomo ga futari ga imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nangkai mo yun. Sensei. Ya. Boleh terjemahannya Warah. Sensei, saya belum Terjemahan ngerti. Mati lah gua. Waraune. Saya perkenalkan, nama saya Diki. Saya Papa Sensei punya channel dari Diki. Aku sudah menikah, punya 2 anak. Ya begitu saja. Ya, kurang lebih begitu. Mau apa lagi nanya? Biodata segala macam boleh lah dilihat. Dirana ya. Waduh. Irang. Udah nulis buku 10 di Alex Media. Kalau cari Alex Media plus Diki Stefanus keluarlah nama saya. Kurang lebih. Tapi nggak ada duitnya. Wah, Saya mau bilang gitu cuma. Papa Sensei. Gimana, ada yang mau nanya lagi? Hai, Dozo. Kok Zoom aku nyebelin ini. Bentar. Anggisang aku muter bentar ya. Kayak ada sesuatu dengan pembicaraan yang nggak enak kedengeran. Nah, ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau Jiko Shokai atau mau ngomong apa? Silakan yang mau nanya tentang Jepang bebas. Sensei orang Jepang asli. Saya mah KW. Tuh, KW. Japisang. Oh, Capisang, belajar bahasa capisang. Jepangnya berapa tahun? Kalau Apa? saya kurang lebih belajarnya setahun setengah kan lah.
setahun setengah. Tipsnya Sensei bercepat itu kan bahasa Jepang itu kan susah kali. Aku aja masih nengok-nengok udah pening. Nengok udah meningkat. Terus? Mau minta tipsnya supaya cepat belajar bahasa Jepang gitu. Oh. Kita kalau gitu jangan di Senmono nih. Senmono tuh KW ya. Jadi kita nanya yang di Jepang beneran aja, pingsang lah yang jawab lah. Jangan, kalau saya nanya jawabnya jangan belum orang Jepang lah. Sebenarnya gini loh, aku ya kalau di Indonesia nih di grup ya banyak yang menghina-hina gitu ya, banyak menghina bahasa Jepang gue jelek sebenarnya. Tapi kalau aku pribadi, karena gue dulu ceritanya ke Jepang itu gara-gara naksir cewek, ditolak 2 kali, di Bali ditolak, di Jepang ditolak. Tapi minimal udah pernah ke Jepang gitu ya. Jadi kali dia cerita. Curhat. Tapi dari situ aku belajar ngomong. Pertama-tama jadi cuma belajar kosakata sampai 1000 kosakata. Kamu bisa ngomong sederhana, bisa cuman ini, saya mau ini gitu doang. Lainnya pakai bahasa tubuh gitu. Tapi lama-lama dengerin dengan exposure, ketemu orang Jepang ngomong, part time job segala macam, mau nggak mau terpaksa bisa ngomong. Saya pernah dimaki-maki di depan stasiun selama 15 menit. Puji Tuhan, gue nggak ngerti dia ngomong apa. Gue nggak nangis. Maaf, ketawa nih. Tapi dari situ setelah 4 bulanan gitu, gue baru ngerti, ternyata dia ngomong itu ya gitu ya. Dan waktu itu gue terlambat. Gue jadi udah jalan lagi musim dingin. Gue jalan ke Makori Honggo, tapi bawa celemek. Gue balik lagi dan terlambat 1 menit nyampe ke tempat kerja. Gue dimaki-maki di depan stasiun. Ya di depan orang-orang lewat gitulah. Dan ya, sejak itu jadi belajar kayak gitu ya. Belajar karena terpaksa, Sensei ya? Terpaksa sih enggak. Menurut gua kita Situasi belajar. yang mengatur ya, Sensei. Yes. Gitu. Kalau situasinya nggak mendukung, Sensei. Hah? Sensei nggak denger, Sensei. Oh. Ya itu. Sensei. Kayaknya ada mic ya. Mic-nya? Mic boy jelek kah? Enggak, kayak kesek gitu. Oh, mic-ku kah? Coba. Kedengeran kah? Lebih jelek ini. Lebih cantik. Oh, bagus. Ya udah ikutlah. Ya. Berarti mic boy jelek Sensei, ya? aku mau nanya lah Sensei. Kalau lingkungannya itu nggak mendukung itu kayak mana? Misalnya kan aku tinggalnya di aku kan suku Karo, orang Batak. Kalau mayoritasnya bahasa Batak. Terus itu kalau aku mau ngomong sesuatu, misalnya aku mau bahasa Jepang, mau belajar. Kalau kan untuk belajar itu harus dibiasain ya kan? Nah, terus aku ngomong-ngomong gitu, kok orang bilang gitu, tetapannya nggak enak gitu. Jadi aku kayak mana tuh menurut Sensei yang terbaik, kan Sensei udah berpengalaman gitu. Oh, ini pengalaman aku di grup. Belakangannya aku sering di grup dan sering dibully oleh Nathan Sensei ya, atau si Senja tuh ya. Tapi nggak apa-apa, dari situ kita belajar. Kita dibilang aneh nggak apa-apa. Nah, itu ada aplikasi, kita ada komunitasnya. Cara gue melakukan, karena gue ada 50 komunitas lebih, biasanya orang nanya di komunitas A, gue akan tanya di Niwataka, atau gue nanya lagi di Bengjo Suru, gue akan nanya ke Joko Sensei. Ini artinya apa ya? Nah, begitu gue udah tahu, baru gue jawab. Gue jawabannya gini, nanti dia ngomong lagi gini. Nah, gue oper lagi ke grup yang lain. Itu satu cara. Yang kedua ada komunitas kayak Yay, ada iTalk, ada Duolingo, segala macam aplikasi yang memudahkan Ome TV gitu. Kalian masuk ke situ ngomong aja, mau ngomong terbata-bata, ngomong apa, paksain ngomong. Seminggu setengah jam paksain aja terus, dan itu akan terbiasa, nggak peduli gitu loh. Dan kedua, cara yang paling mudah adalah cari buku yang ada CD audionya. Kayak misalnya Joko Sang itu ngebagiin kemarin link video yang Mina no Nihongo. Dengerin, habis didengerin, diomongin. Karena kemampuan otot antara mendengar dan berbicara itu beda. Ketika kita berbicara, otot yang dipakai berbeda dengan yang didengar. Jadi kita mulai niruin, terus kemudian kita percakapan di WC. Gue bilang nih, gue mau beli handphone gitu ya. Oh, Korea dan deska, ketai des, ikuro deska, moto ya suguni narimasu ka. Kayak gitu-gitu kan kita bisa kayak percakapan sehari-hari yang kita ulang di WC. Harus WC ya? Maaf ya, agak-agak aneh, tapi itu cara gue. Nah, Tapi itu tempat yang paling nyaman buat belajar. Betul, nggak ada yang denger. Salah ya? Senpai Diki, itu link yang Mina punya di mana sih? Aku kan ada bukunya tapi nggak ada CD-nya. Bingung nyari apa sih itu buat audionya. Gua ada satu channel WhatsApp group yang luar biasa, dia orang dicari member, hubungin langsung Japin Sensei atau Joko Budiotsu Sensei.
Oke, beres. Berarti aku jawab dirimu, Say. Boleh Jadi nyanyi kita bos, jawab silakan. gimana nih? Mereka butuh Yes, orang. Bapak Itu masuk, Sensei. Bapak. Jadi intinya nanti kamu PM saya, nanti saya akan kasih tahu linknya. Sebenarnya komunitas ini sangat baik, kita asal pakai dengan baik. Ada beberapa komunitas yang kerjaannya gue nggak ngerti, yang ngebahas cewek, ngebahas orang kawin, ada yang ngebahas kuda. Kayak mirip grup tetangga ya, Pak. Aduh, parah. Tapi ada juga Bahas yang apa baik. itu? Jauh ini yang gue lihat baik itu Bejo Suru, Niwataka. Ya dua itu doang sih. Ya tapi yang lain akan menyusul gitu loh. Tapi kita butuh orang-orang seperti kalian yang mau belajar dan mau ngajarin. Makanya kita ngadain ini. Walaupun kesannya mendadak, tapi saya senang banget. Kayak ini boleh kasih tahu nggak? Herusang sebenarnya juga lagi sakit, tapi dia masih terus mau ngajar. Itu hebat menurut gue, hebat banget. Ya, jadi gue senang banget dengan orang-orang yang berkumpul di sini hari ini. Karena dengan kalian saya percaya mungkin beberapa tahun ke depan kita bisa membuat Indonesia lebih baik sedikit. Wih, bangga dong. Oh iya. Saya nggak bisa pulang, woi. Amin, amin. Udah pulang nggak apa-apa sih. Yang penting duitnya dikirim. Pakai peralatan Doraemon. Pinjapin Sensei. Doko demo doa. Aduh, iya benar. Baru ini. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Sensei, Ayo. aku mau buat usulan lah Sensei. Kan misalnya kita kan sering belajarnya itu di WA. Coba kita buat Zoom kayak gini, terus itu kita belajarnya hiragana misalnya apa-apa di sini. Jadi gurunya kayak kami kuliah-kuliah gitu. Kita atur jadwalnya ada waktu nggak? Satu, pelan-pelan. Gimana? Siapa yang mau ngomong? Angkat tangan dulu. Oke. Oke, tadi yang Aisan belasan. Oke, kita buat rutin ya. Saya supaya iya supaya belajarnya itu nggak monoton kali. Cuma nengok gitu doang, nggak asik belajar. Yang itu belajar itu ada aksinya. Terus itu supaya kita semangat gitu belajarnya, nggak bosan. Gitu. Hilang tuh Mas Joko, Sang. Ngomong gitu. Nggak tahu yang mana. Nah, ntar lah kalau sudah belajar ntar dikirim lah. Iya, kalau di saya ada, tanya tadi tuh, kita tiap malam tuh bahas-bahas sama orang Jepang langsung, pakai telepon gitu, ngobrol-ngobrol gitu, bahas soal, kaiwa. Benar. Supaya asik, supaya kami tuh kesannya tuh memang udah belajar sama orang Jepang asli, udah ketemu dia, nggak cuma dari WA aja, WA baca, besok udah lupa. Kalau langsung praktek kan, setidaknya tuh langsung ingat. Itulah kalau aku kan otaknya nggak terlalu pinter, jadi kalau baca aja nggak langsung ngangkap, harus baca, baca, praktek gitu. Bagus. Oke. Yuk, ada lagi yang mau nanya? Bagus banget idenya. Ada yang lain? Ya, Romansang. Hai Sensei. Hah? Iya mau nanya Sensei. Mau Hai, nanya. Dodo. Ya, di bahasa Jepang ini kan banyak tuh pelajarnya kayak artikel apa gitu. Nah, di Jepang tuh pas kita praktekin ngomong partikel itu penting nggak sih? Misalkan kita mau ngomong sama orang Jepang kebalik atau salah, respon orang Jepang sendiri itu gimana? Tertawa atau gimana, Sensei? Enggak, nyantai, cuek aja di sini. Mereka malah ngebetulin loh. Kalau kita salah tuh. Nggak perlu malu, nggak perlu apa, cuek aja. Punya yang siang-siang kita asal jeplak aja, sikat. Mantap. Iya. Pengalaman ini Japin Sensei. Mereka kan tahu kan kalau kita masih baru, kan mereka tahu pasti maklumin kan. Tiap orang itu kan nggak mungkin langsung bisa kan, pasti belajar gitu. Ini tergantung. Itu jawaban Japin Sensei. Tapi coba kita tanya Senja Sensei. Ini sedikit berbeda karena mereka berasal dari negara api dan air gitu. Oh, itu. Ini Senja Sensei. Tumben nih. Iko shokai onegaishimasu. はじめまして、センチャと申します。私は、
冒涜ですよ。そして、私は、専門学校の日本語の先生です。そして、なんか、それだけですよ。なんか十分です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Ya, nah, Senja Sensei, semuanya kalau kita belum belajar partikel, belum terlalu lancar, di Jepang bakal diketahui atau enggak menurut Sensei? Kalau menurut Japin Sensei, nggak apa-apa. Menurut Senja Sensei gimana? Kalau menurut saya, bisa. Maksudnya apa ya, kalau salah pasti mereka nggak akan tertawa karena apa ya, pasti mereka akan koreksi seperti tadi Kak Joko tuh namanya. Namanya siapa tadi? Capin. Itu. Nah, di situ tapi kita tidak boleh terlalu minabobokan gitu dari koreksinya mereka gitu. Jangan kalau dinabobokan. Jadi karena mereka sudah sering koreksi nggak apa-apa lah saya salah gitu kan. Itu salah sebenarnya. Nah, makanya pas mereka koreksi kita cari tahu dulu apa yang mereka koreksi, partikel apa, partikel G atau partikel K, partikel bertanya, partikel tentang penegasan itu kita dinabobokan karena sudah sering dikoreksi ya sudahlah nggak apa-apa salah-salah terus yang bahaya sebenarnya. Itu sih yang paling penting paling ketoba di sini itu. Oke, coba aku tengahin ya. Jadi sebenarnya kalau diketahuin pasti enggak, kita semua setuju. Tetapi kalau kebetulan kamu di sana, kamu bisa exposure yang benar-benar baik. Kalau kamu nanti di sana kerjanya baik, bahasa kamu juga baik, kamu bisa ambil JLPT. Nanti kalau kamu ada kesempatan balik ke negara kamu sendiri, ke Indonesia, kalau kamu punya JLPT-nya bagus, kamu juga bisa nyari pekerjaan lebih baik. Karena kita tahu N2 di Indonesia gajinya kurang lebih bisa 10-15 juta. N1 itu di atas 15-20. Itu kan advantage buat kamu. Jadi nggak salah kalau kamu belajarnya lebih baik lagi. Ya. Hai, siap, Sensei. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Hai. Ada yang mau nanya lagi? Aku, bentar. Oke, saya tungguin. Mau nanya dong, Sensei. Hah? Hai, dozo, Joko-san. Tadi siapa yang nanya? Maaf ya. Siapa yang bertanya tadi? Hai, Kadek-san. Saya mau nanya, Sensei. Oh, Willy-san. Iya, Sensei, Willy, Sensei. Sebenarnya. Maaf dari sang. Boleh, Kak? Dozo. Ya, Mumpung banyak Sensei hebat nih. Pengen nanya, kalau pengen apa? Kayak freelance buat Hongyaku gitu yang per halaman, kira-kira di internet ada nggak ya kayak gitu ya? Ada, jadi sebentar. sambil latihan. Good question banget. Sekarang yang akan jawab bisa Heru Erlangga Sam. Kebetulan beliau juga freelance juga tuh. Gue liatin. Jadi kalau nanya terima kasih. Per lembar kita. Sama Heru aja. Heru nambah jajan Sensei. Nah, Heru Sam gimana? Kalau misalnya cari proyek Hongyaku online, mungkin bisa buka konyak.com. Nulisnya itu CONYAC ya, conyak nulisnya, conyak.com. Di situ biasanya suka ada bukan CONYAC. Nah, biasanya di situ suka ada orderan-orderan, ada terjemahan, walaupun sebetulnya kebanyakan sih bahasa Indonesia. Nah, bahasa Jepang Inggris atau Inggris Jepang jarang sih kalau Indonesia Jepang atau Indonesia atau Jepang Indonesia itu sekarang agak jarang. Cuma kalau misalnya mau yang lain, coba PROZ, PORZ, atau translator kafe. Cuman kebanyakan sih rata-rata proyeknya tuh proyek bahasa Inggris ke bahasa Jepang atau bahasa yang lainnya gitu. Bang, lo berapa lembar? Kalau saran saya sih, Hongyaku mungkin agak jamin ya kalau sekarang itu gitu. Mungkin lebih enak kalau misalnya ambil job
istri aku gitu. Walaupun sekarang juga agak jarang sih. Di mana? Karena Jepang kan lagi ini ya apa melakukan lagi penutupan keluar masuk Lockdown. ya mereka. Makanya Japinsang nggak bisa pulang dan lain sebagainya ya begitu gitu. Woi, kangen aja kok Cia. Ini tenaga ahli yang harusnya istilahnya datang ke sini, yang harusnya datang ke sini, mereka nggak bisa ke sini karena ada kebijakan itu gitu. Terus ya ujung-ujungnya pekerjaan atau order-order para freelancer itu ya berkurang gitu. Makanya saat ini sih kalau saya lihat ilmu freelance atau untuk kerja lepas ya sebaiknya sih ambil ya kayak les gitu, kayak les musik pakai gini atau minimal jadi karyawan tetap di sebuah perusahaan gitu. Cuman kalau misalnya mengambil job freelance ya salah satunya yaitu tadi Kongyak tadi. Tapi itu nanti ada ujian dulu, nggak serta-merta kita diterima. Itu nanti ada ujian dulu, yang menilai juga biasanya senior gitu, yang memang sudah bersertifikasi lah gitu dan layak menjadi evaluatornya. Oke, siap. Terima kasih infonya, Kang Heru. Pada waktu Mas Willy bisa datang ke Facebook, itu ada Kifam Family namanya, komunitas penerjemah Indonesia Jepang ya. Itu penjaga pintunya. Kijang ya? Ya Kijang, penjaga pintunya Mas Heru tuh. Siap. Udah masuk sih. Suka ngintip-ngintip. Oke, siap. Makasih Bapak Sensei. Oh, makasih banget nih. Nih dia semangat banget, dia mau N2. Kita doakan tahun depan ini JLPT udah bisa. Amin. Mudah-mudahan ada lagi. Oke. Ada yang lain? Aku Sensei. Hai, dozo. Sensei, gimana sih kita kan orang awam nih mau masuk ke Jepang. Trik Jepang udah. Teknik, iya sih. Tapi belum keluar. Gimana sih trik teknik yang harus dilakuin kan? Saya kartunya aja berbeda, kehidupannya itu udah berbeda dari Indonesia ya, mungkin ada yang sama, tapi kan beberapa hal yang berbeda. Nah, gimana tuh Sensei? Nah. Ya sih kita di tempat di Kensho Shenta tuh pasti diajarin, cuman kan ada baiknya kita siap-siap dulu apa yang harus disiapin dan lain sebagainya gitu. Good. Pertanyaan bagus nih. Ini nanti juga si Aisandra akan pergi kan. Kita berikan kepada Japin Sensei yang lebih senior, veteran di situ. Coba silakan Japin Sensei. Saya kasih nareru sekanayo. Butuh translating. Yang penting ini kejadian kemarin nih. Ada kohai saya tuh laki-laki berdua. Dia ada anak kecil sekolah gitu kan. Ya gitu di pertama konnichiwa gitu kan, aisatsu gitu. Ya pokoknya aisatsu gitu, konnichiwa gitu tiap hari gitu. Sudah lama-lama ketakutan tuh orangnya tuh. Lapor polisi, dipanggil polisi malah teman kohai saya tuh. Nah, iya. kok bisa kayak gitu? Kan gimana Makanya ya? kalau di sini tuh kalau bisa kalau sudah belum kenal mendingan nggak usah nyapa aja. Karena di sini modelnya Kang Kenai. Saya aja sama tetangga sebelah nggak kenal siapa namanya. Kibisi Sensei. Kibisi. Bukan kibisi, Kang Kenai, betsu. Kita yang penting kita jangan ganggu mereka. Kita ribut malam-malam, ntar tahu polisi ngetop pintu. Kita malam-malam berisik di apartemen gitu kan, nyetel musik. Itu ntar kalau tetangga agak senang, lapor polisi, datangin polisi ntar. Oke. Kalau pengalaman saya ya, itu unik ya. Tapi kalau pengalaman saya, sebenarnya kita jaga kesopanan dimanapun kita berada sebagai orang timur ya. Itu yang pasti. Terus kedua tuh, nih kamu nanti setelah tinggal di sana akan mengetahui bahwa cowok-cowok Jepang itu saking mereka nggak punya hobi, mereka nggak punya kehidupan setelah kerja, mereka rata-rata lebih galak daripada ibu-ibu. Kalau di Indonesia ibu-ibu lebih galak daripada bapak-bapak. Di Jepang kebalikan. Itu yang pertama kita mesti sadar. Yang kedua, gini, aku itu punya teman dari Amerika, dia terbang ke Jepang itu 23 jam.
nyampe di Jepang 6 jam dia minta pulang. Dia bilang it's a weird country, terus dia pulang. Jadi sebelum kita ke Jepang, ya kita harus udah siap, kita pelajari budaya baik-baik, kita ikhtiar, sama kita bener-bener ya pasrah dalam pengertian kita berusaha yang terbaik. Dan ya sedih juga kayak waktu itu gue di tahun baru di Jepang itu makannya Indomie basi. Gue inget banget tuh, sama gue ngaduk daging 10 kontainer, tangan gue akhirnya bengkak 2 kali lipat dari tangan kiri gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu pekerjaan. Kita demi memperbaiki nasib ya bahasanya ya. Jadi sebenarnya sih pasrah aja dan lakukan yang terbaik sih. Kalau kangen-kangen, pengen pulang atau apa, nggak apa-apa. Itu wajar kok. Ya, tapi ya kita harus tetap ada pendirian kita ingat tujuan utama kita di Jepang tuh ngapain. Itu paling penting. Dan jangan lupa, ya boleh juga tuh. Nah, dan jangan lupa komunikasi dengan orang tua, dengan keluarga terutama. Kan Skype udah murah banget. Zaman dulu gua ke Indonesia 3.500 yen. Cuman Iya, mana ada zaman dulu pakai kartu apa. wah, di zamannya beda nih. Udah zaman kapan? Saya dari tahun 2003 di Jepang tuh. Oh, saya 2005. Aduh. Dari 2003 sampai sekarang. Mantap sama sekali. Ya, jadi mudah-mudahan menjawab nggak? Kalau nggak menjawab nggak apa-apa, jangan dengarkan kami tuh nggak ngomong soalnya. Berarti Sensei Yapin kan udah, berarti bagian besar pakai visa permanen ya? Enggak, saya nggak mau. Saya masih pakai visa. Masih bisa pasangan aja. Visa permanen tahu saya jadi penyiar bangsa lah. Eriksan, boleh sebentar saya mute ya? Oh, ini bukan Eriksan. Ada satu orang yang agak berisik banget. Siapa nih? Tenang aja deh, ntar kau juga pasti bisa sendiri. Kau tahu sendiri, ntar nggak usah khawatir. Kamu tuh kinco si segila ya. Kinco segiru deh. Nanti aja. Kinco segiru. Pertama salah nggak apa-apa. Nah yang kedua hati-hati. Sensei mau tanya lah. Gitu. Sensei mau tanya lah. Di Jepang itu ada diskriminasi nggak antara orang Jepang sama orang luar Jepang? Itu di Tokyo kita dipandang rendah, dipandang rendah sekali orang asing selain Amerika. Jadi Jepang tuh kiblatnya ke Amerika. Oh, berarti kalau Indonesia nggak juga, karena kita kan sama Indonesia musuhan. Bukan. Apakah kita? Bukan, kita nggak akan dipandang. Oh. Tapi Nggak kalau di mata pun nggak? Gini, bukannya ini ya, kayak maaf ya. Saya kan ada keturunan Tionghoa, kayak warga negara kelas 2 lah di sini. Dimanapun tuh terjadi, karena satu, dia monogami ya. Dia bangsa Jepang tuh bangsa yang paling monogami satu dunia. Ya, jadi nasional mereka tinggi banget. Itu pertama. Yang kedua, benar kiblat mereka ke Amerika. Ketiga, mereka merasa bangsa Asia selain Jepang itu inferior. Itu udah dari sono. Tapi ya itu cuma di kota-kota. Kalau di kampung-kampung enggak kok, malah senang kita ketemu orang asing. Iya. Saya di Tokyo sih, maaf ya. Dimarahin coy, bisa ditunjuk-tunjuk gitu sama dia, gila gitu. Kalau di kampung-kampung enak, mereka malah siapa itu kok beda wajahnya gitu, paling malah pengen tahu. Oh gitu. Terus kan Sensei, aku pernah cerita sama kawan-kawan chat gitu, katanya di situ ada apa itu kayak preman-preman gitu, apa namanya sih kalau di Korea? Yakuza. Itu katanya lumayan mengerikan katanya. Iya, main bunuh itu. Ya pertanyaan, kamu ngapain ketemu mereka? Kita kan nggak pengen ketemu mereka, namanya nasib dipertemukan kayak mana, dia kayak jodoh gitu. Dia di jalan-jalan katanya gitu. Yang satu kita jangan sampai kita minjem uang. Iya. Kita di sini kerja aja biasa. Ntar kalau kita kesusahan ya minta bantu ke teman aja, jangan sampai kita minjem uang ke yang kayak gitu. Katanya dia itu punya ciri khas bajunya itu kayak baju kebesaran, terus itu jangan sampai natap dia katanya. Dia jangan ngelirik gitu. Ini nanti pertanyaannya. kau ditandai katanya. Oh, dulu gua enggak sih. Karena gua waktu itu gak punya duit, gua botakin rambut kan ya. Jadi rambut gua botakin saking nggak bisa bayar gunting rambut Kaizen tuh. Nah, terus gua pakai coat, gue pakai batik, pakai sepatu pantofel. Dateng dong gue ke Shibuya, ke daerah yang gituan. Orang hormat lah sama gue. Itu gue bingung juga, balik. Terus gue tanya, kenapa? Yakuza. Karena itu baju Yakuza. Ya kan? Ciri khas dia kan?
Ya sebenarnya dimanapun pasti ada orang jahat, tapi jangan khawatir asal kamu juga nggak melakukan tindakan yang berbahaya juga. Jadi jaga diri, jaga pikiran. Itu aja sih intinya. Gitu. Aman Kawan kok di itu bilang, sini, mau jalan tiap malam sendirian juga aman. katanya tuh kalau nampak yang kayak gituan, jangan tatap dia, jangan nengok, jangan lirik, pokoknya acuh aja katanya. Tetap kalau misalnya jalan, jangan sampai nengok dia. Ya, jangan lu Gitu. colek juga, jangan lu colek. Bahaya. Nah itu nggak kayak pribadi ini dia nampang di depan umum kayak begitu. Mereka itu gerakannya di bawah tanah nggak kelihatan. Sama kayak orang berbaur aja kayak gimana gitu. Jadi jangan disamakan antara kondisi Indonesia dengan kondisi di sana gitu. Nggak sama sekali gitu. Itu aja satu, jangan sampai utang, bisa mati itu. Teman ada yang mati itu. Kalau Dibunuh di kamarnya itu. Iya. Iya, tetangga. Karena punya utang. Misalnya kan Sensei, misalnya kan kita punya utang, terus kita tuh dibunuh di situ. Pemerintah Jepang itu nggak nganggap kita gitu, nggak ada. Nggak akan ada beritanya itu. Berarti mungkin dia legal. Kalau misalnya dia bersih aja. Lah, kok gitu? Yang Nggak ada sering pemberitahuan banyak dari itu keluarganya? Kecelakaan tuh yang sering banyak berita tuh. Yang bunuh diri, Yakuza tuh nggak ada beritanya. Segitu sih, nggak ada pemerintah jadi keluarga tetangga Sensei itu nggak ada minta kabar, nggak ada minta pertanggungjawaban dari pihak Menteri Luar Negeri gitu. Oke, stop. Saya tengahin ya. Ini kalau kita jadi tenaga kerja asing ya, TKA ya. Kalau kita bicara kayak begitu, pasti ada resiko. Contohnya kalau kamu kerja di kilang minyak, kamu berantem, kamu langsung ditendang ke laut. Gaji gede, high risk, itu pasti high profit. Jadi kita harus jaga diri kita sendiri. Makanya di Jepang itu di LPK bukan cuma diajarin bahasa, diajarin budayanya. Itu kita juga harus belajar. Jadi jangan sampai salah kaprah. Di dunia manapun kejahatan tinggi. Mau kamu jadi TKW di Malaysia, di Singapura, banyak kejahatan itu. Tetapi di Jepang itu beruntung karena negara yang 3 besar teraman di dunia. Jadi kamu di Jepang tuh lumayan enak menurut saya. Ya? Santai aja, nyantai, biasa aja. Kerja, makan, tidur, nyantai lah. Iya. Kan dia, saudara itu kan, maksudnya tadi temannya beliau kan, karena pinjam duit, itu juga jadi masalah dia juga. Punya hutang itu kan bunganya kan gede itu. Tiap bulan nambah terus bunganya itu. Ya. Ada lagi yang mau ngomong? Yang lain? Usup Sang, datang lagi Usup Sang. Ini udah lama nih, gue bikin Zoom pertama dia selalu hadir. Jiko Shokai terkamasen kah? Ada yang mau Jiko Shokai? Namanya? Guys, ini ada yang keresek-keresek. Kalau belum mau ngomong, coba di-mute sebentar. Supaya kita agak enak dengernya, coba ya. Karena gue nggak tahu nih siapa yang keresek-keresek. Thank you. Nah, ada yang mau ngomong? Silakan. Muhammad Ulid Sang. Hai. Hai. Joshokai desu. Hai. Hajimashite. Watashi no namae wa Muhammad Ulil Albab desu. Magarang Sunda imasu. 19 歳です. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. Gue nggak ngerti kenapa waktu Jiko Shokai tiba-tiba hadapnya ke langit sih. Sebenarnya gue agak bingung. Natapnya ke langit ya, Bang. Masih malu-malu ya. Oh, Shy Crocodile. Nah, iya. Hai, Daijoubu desu. Semua nggak arimas kah? Apakah ada pertanyaan? Ini kan saya masih belajar awal-awal gitu kan. Sama. Itu kiat-kiat ya, apa namanya? Tingkatan-tingkatan ya. Mungkin belajar masih bingung. Ada saran nggak? Nah, ini kita coba tanyakan pada Joko Sang. Ini beliau guru gue nih. Silakan. Ya, gimana ya? Ya, pertama-tama tuh cari materi dulu. Setelah itu ya dihafalin hiragana dan katakana. Setiap huruf itu ya 5 huruf. A, E, U, E, O. Kalau itu udah hafal. Terus kaki ukeko kalau udah hafal, A sampai O disambungin di satu dihafalkan. Dan seterusnya sampai
gitu. Oke. Ya, sama katakana juga. Jadi hiragana katakana dulu ya Sensei ya. Nah, terus? Yang kedua, kosakata sama bunpo. Kalau bunponya belum tahu ya kosakata dulu aja dihafalin. Ya sebagian atau seperempatnya dulu. Jangan banyak-banyak. Oke. Kalau misal bunponya udah sampai bab 10, kalian kanji biar cepat hafal. Oke. Ya cara nulisnya, cara goresan penulisannya juga. Oke. Jadi dari hiragana, katakana, bunpo, sama kanji ya Sensei ya? Kata. Ya, Senjasang mau nambahin nggak? Nggak, sudah tadi dikasih tahu oleh Joko sama. Oke, kece. Nah, sebagai tambahan juga, kalau kalian pengen latihan mendengarkan, itu Senja Sensei ada Spoon, namanya aplikasi Spoon. Dia kayak semacam radio gitu, dan dia melatih pendengaran dan bumpo-bumpo. Keren banget. Dia membahas anime, membahas kotoba gitu-gitu. Silakan nanti minta linknya langsung dari beliau. Ya, dia ada di JLPT pemula, di Wataka juga ada. Ada lagi yang lain yang mau nanya? Menjawab nggak? Tadi siapa yang tadi menjawab? Aku lupa. Oh, Muhammad Ulil Sang. Terjawab kah? Hai Dozo. Hai, Mas. Ya, saya keren. Juga ada bukunya Minano Nihongo tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Nggak tahu. Nah, itu salahnya tuh. Ini kemarin gue berantem sama Senja Sensei. Jadi karena materi dari dia nggak boleh dibagi keluar, dan gue orangnya iseng. Tiap kali gue ingat materi, gue lempar ke tempat orang lain. Wah, ini Ray nih. Ini yang 6 tahun di Jepang kelamaan dia. Kembali. Ampun. Nah, terus. Nah, tapi gue sendiri gue akuin, kalau kalian makin banyak kalian simpen buku, simpen PDF, itu malah salah. Karena kalau kalian simpen terlalu banyak PDF, kalian bingung mau mulai dari mana. Akhirnya kalian malah nggak belajar. Jadi yang paling benar itu cari mentor. Gue bilang mentor. Sorry, ada yang berisik banget. Cari mentor yang baik, kayak misalnya atau WhatsApp grup yang bagus seperti Joko Sang punya atau Niwataka punya atau Gmat kemarin lumayan. Masuk ke mereka dan kayak misalnya hubungin personally dan nanya, gue mau minta bantuan dong. Kayak gue di pemula sekarang udah mulai masuk hiragana. Nanti hiragana, katakana, dan jayus. Permasalahannya kalau di grup WhatsApp grup itu, kalau udah masuk, biasanya setelah setengah perjalanan mulai menghilang tuh. Dari 9 murid gue 10, tinggal 3 gitu. Kedengaran kan? Tinggal gue Maaf, saya di mood dulu yang lagi di dalam gimana gesek-gesek. Nah, jadi intinya adalah kalau yang sudah mulai tahu cari partner untuk belajar N5, biasanya jangan pakai orang asing dulu, jangan pakai orang Jepang langsung, pakai aja orang Indonesia. Kenapa? Karena kita ada same understanding atau L1 kita sama, mother language kita sama. Jadi kita akan mengubah, misalnya Koire itu WC, kan jauh terjemahannya kan. Jadi lebih mudah untuk kita mencerna. Nanti ketika sudah mulai N4 ke atas, baru kita cari orang yang berpengalaman atau bahkan orang Jepang sendiri. Jadi kita tahu penggunaannya kapan dan tepatnya di mana. Nanti pelan-pelan aja belajar. Nggak apa-apa kok. Susah tuh kelihatannya doang. Kayak kanji banyak yang susah. Tapi sebenarnya sih bisa kita handle pelan-pelan. Oke, menjawab kah? Baik. Ya, jangan lupa kalau itu daftar ke Joko Sang. Mereka lagi cari murid. Oke, ada yang lain? Murid ada. Oke, ada yang lain yang mau nanya? Saya sih mau bertanya sebenarnya. Halo, tes. Oke. Jadi saya ingin tanya mengenai kanji tadi ada disinggung. Nah, apakah kanji itu berguna jika kalian nanti magang di Jepang atau nanti pas ada di Jepang itu kanji itu ada gunanya enggak? Karena kan lumayan itu susah ya. Saya sendiri juga kalau di kuliah waktu itu kanjinya dapat C karena susah sekali. Saya nggak bisa nginget kanji, nggak bisa terlalu banyak. Nah, apakah di Jepang saat tiba di Jepang, saat kerja di Jepang
kanji itu digunakan atau tidak? Oke. Kanji itu supaya kita bisa tambah senang di sini. Nah, coba tunggu dulu. Kita coba tanya Dede Sang dulu nih. Gue penasaran dengan jawaban Dede Sang. Ayo Dede Sang. Saya menurut saya sih itu berguna banget, Pak. Nyampe di Jepang. Nah, saya buat orang yang baru nyampe nih. Buat nyampe di Jepang tuh semua tempat ada kanjinya. Kalau kita nggak bisa lihat, ya nggak bisa tahu gitu mungkin ya. Mungkin ini buat jawaban orang yang baru nyampe. Iya, jadi kita senang di sini, kita tahu tempat apa ini, namanya apa, alamatnya ini apa, Kalau ini tempat saya apa. Kalau saya sendiri sih, saya itu bukan tipe orang yang pandai, tapi saya tipe orang yang membayangkan kanji itu seperti apa gitu. Jadi aman kok. Jadi Tapi saya berguna nggak. ya intinya ya. Gitu kalau saya. Itu mungkin untuk yang para sensei-sensei bisa nambahin yang udah berpengalaman. Kalau saya yang baru nyampe kayak gitu. Halo. Oh, Reza. Pembawa sensei. Pembawa. Nah, ini Resang yang Sensei sudah jada ya? kelamaan di Jepang, dia sampai lupa pulang. Tolong. Oi, Re, omae kayo, sashiburi jan. Daro. Ore da. Apa? Itu siapa yang ngomong? Japing Sensei. Japin. Ototo da yo. Oh, dia bingung nih kayaknya. Putus-putus. Nggak kenal. Oh, udah. Oke, nggak apa-apa. Tapi gimana Senjasang menjawab nggak? Tapi walaupun begitu ya, gue ada anomali sih. Gue bikin YouTube tentang kanji ya, itu nggak laku loh. Walaupun banyak yang bilang berguna katanya, tapi nggak laku. Yang itu cuma 80 gitu mentok-mentok. Ini kalau kanji itu kan apa ya berarti ya? Berarti apa ya? Bagi yang mau mempelajarinya saja gitu kan ya. Jadi tidak terlalu wajib. Sebenarnya sih enggak dulu. Ini gue cerita ya. Waktu pertama kali ke Jepang, gue nggak pernah belajar kanji. Begitu nyampe sono, astagfirullahaladzim. Gue langsung agak menangis begitu nyampe bandara. Gue nggak bisa baca apa-apaan. Ternyata hiragana sangat sedikit di sana. Ya makanya Ya, belajar kalau- bahasa Jepang. Kalau nggak belajar kanji itu sama aja pakai baju nggak pakai celana. Dari Jempa ya dong. Ya kalau menurut serius. belajar kanji tuh ya penting sih. Kalau gimana ya? Kalau dari segi kalimat tertulis itu kan ada yang bacanya sama kan itu beda. Itu juga bisa di situ tuh bisa jadi repot. Ya betul sih. Nah terus kalau untuk kayak kanji, kalau kayak pertama kali di Jepang gitu kan ya kan lewat tuh ada apa kayak restoran gitu kan. Nah itu kan banyak tuh kanji numpuk-numpuk. Nah itu tuh kepake tuh kalau buat di situ. Apalagi kalau yang baru kan pasti kaget. Oke banget sih di sini. Oke, waktu karena mengingat waktu di Jepang juga kita batasin sampai 11 menit lagi ya. Jadi kalau mau nanya silakan nanya dan mudah-mudahan nanti kita bikin lagi sesi keduanya atau berikutnya. Aku mau nanya dong. Hai Dozo. Bebas kan? Bebas. Pakai celana tapi ya. Iyalah. Nih aku mau nanya nih soal ini sepele kali ya. Kayak misalkan kayak ini masalah kanji juga. Misalkan kayak Hohayo, itu kan ada kanjinya yang dari Haya itu. Nah, pengen nanya kenapa sih ada kan pernah sih sekilas baca atau nanya ke orang Jepang juga kan. Jadi tuh ada beberapa kanji ada beberapa kata yang pakai kanji tapi nggak dipakai kanjinya. Nah, itu kenapa sih gitu? Apakah ada aturannya atau gimana? Nah, gue punya orang bisa jawab lu. Senja. Kenapa semua Beb. Beb, jawab Beb. Ya Beb, sabar. Kalau saya sih gimana ya? Kalau untuk kanji, untuk Hyogen itu dia masuk Hyogen kan ya? Kalau untuk Ohio dan segala sebagainya. Iya dan lain-lainnya gitu kan. Oh ya kayak gini juga kayak Toki gitu kan.
kadang-kadang kan kalau kayak di gimana ya, kalau kasusnya kayak di yang formal gitu, itu rata-rata mereka pakai hiragana. Tapi kalau sedangkan kita lagi ngobrol biasa nih, itu pakai kanji ada, tapi yang hiragana juga ada. Nah itu kadang bingung gitu, mau pakai atau enggak nih gitu kan. Kalau menurut saya sih ya, kalau untuk yang Hyogen, kalau untuk Hyogen ya, kalau Toki kan dia beda sendiri kan. Nah, kalau untuk Hyogen kayak Ohayo gozaimasu itu menurut saya sih nggak perlu dipakai, karena menurut saya kalau saya lihat typingan orang Jepang jarang sekali mereka pakai kanji. Kalau untuk maknanya sendiri, Ohayo itu kan dari kanji hayai, jadi orang-orang tuh bangun pagi tergesa-gesa. Seperti itu sih. Sama seperti kanji konnichiwa. Kenapa kanji konnichiwa adalah kanji apa ya? Hari sama sekarang. Kanji hari sama kanji sekarang. Nah, itu ya maknanya juga artinya itu mataharinya ada di atas. Artinya bisa digunakan saat masih siang atau masih ada matahari. Kalau sudah malam kan ada beberapa tuh kasus banyak yang typing konnichiwa tapi di malam hari gitu ya. Nah, kayak gitu. Iya benar. Sebenarnya sih kalau untuk penggunaannya terserah sebenarnya, cuman menurut saya sih karena itu Hyogen jadi pakai saja hiragana. Itu kan ungkapan. Nah, Herusa mau nambahin? Sebetulnya kalau misalnya penggunaan kanji sih kayak Ohayo gozaimasu atau apa, rata-rata sih saya untuk ragam formal misalnya di buku kayak atau ragam tulis gitu ya, tapi kebanyakan sih kayak tadi kenapa konnichiwa kadang-kadang bisa dipakai malam hari, bisa dipakai siang atau pagi, karena konnichiwa itu kan selain selamat siang dia punya arti halo juga. Jadi selamat siang itu kan sebetulnya penerjemahan ke bahasa Indonesia, ya kan? Karena ragam salam di dalam bahasa Indonesia itu ada 3 mengikuti waktunya. Ada selamat pagi, selamat siang. Kalau ditambah selamat sore jadi 4. Nah, cuma kan kalau di bahasa Jepang itu konnichiwa itu bisa berarti halo juga. Jadi kalau diucapkan malam-malam konnichiwa misalnya gitu, itu berarti dia bukan mengucapkan selamat siang, tapi diartikan halo gitu. Hai misalnya gitu, seperti itu lah. Oke, menjawab Reisam? Kita jawab sih. Keren. Jadi tuh makanya kalau ngobrol itu nggak kadang sih emang udah dibiasain, jadi tuh mencoba gitu kan, ngikutin orang Jepangnya aja gitu kan, karena rata-rata pas kalau lagi ngobrol nih sama orang Jepang itu mereka itu lebih pakainya hiragana sih ketimbang kanji, tapi ada tetap yang pakai kanji. Ya, ada ya. Jadi ngikutin aja lah hiragana biar izeng gitu lah. Mantap. Ada yang mau nanya? Masih 7 menit lagi. Oh iya, pengen nanya dong, mau nanya lagi. Boleh nggak? Boleh, bayar 2.000. Itu udah kan, ongkosnya tuh YouTube. Like. Udah diungkit-ungkit langsung. Gimana? Boleh. Boleh. Oke. Jadi kayak gini nih, nah ini kanji juga sih. Kayak kanji nama orang ya. Nah itu kan kadang kan beberapa di kanji nama orang itu kan di onyominya atau di kunyominya itu kan nggak ada. Nah itu tuh gimana sih biar kita tahu itu, oh ini bacanya gini, nih bacanya gini gitu. Itu ada nggak tips atau triknya atau gimana gitu? Kayaknya itu ada di Minano Nihongo, seinget gue, nama orang tuh harus apa gitu. Oh itu yang ininya, apa namanya? Yang lazim gitu. Yang lazimnya itu. Kalau sekarang kan banyak ya kayak kuzui gitu kan. Kanjinya kayak gimana ya? Yang ku, Z-nya itu yang sekai, yang yo, te. Coba Heru-san, monggo sok tuh. Kalau punya kan yang dari itu. Kalau nama orang yang paling aman itu ya artinya sama orangnya ini adanya apa. Karena kalau misalnya nama keluarga sih rata-rata ada sih di internet gitu ya, cari misalnya nama keluarga yang paling umum di Jepang itu apa. Yang jadi masalah itu adalah nama kecilnya.
biasanya Nah, suka iya itu. aneh-aneh gitu. Nah, itu. Kalau nama kecilnya sih ada misalnya kebiasaan gitu ya. Oh, kalau kanjinya gini, ini namanya tuh pasti misalnya Yoshiki, Takashi misalnya atau Mari gitu atau apa. Karena mereka tuh maksudnya orang Jepang itu memberi nama itu ya suka-suka mereka gitu. Kanjinya apa, dibacanya apa gitu. Ah Jadi iya, pernah dengar juga itu. cara Katanya paling suka-suka gitu kan. cara paling aman itu ya kita bertanya sama orangnya, ini nama ini tuh dibacanya apa. Karena jangankan kita loh orang asing, orang Jepang sendiri aja ketika dia tanya nama, mau nulis nama tapi itu pasti nanya, maaf ini cara bacanya apa ya gitu. Karena Iya takut benar. salah gitu. Oke. Kalau yang plesetan gitu itu sekarang udah banyak atau gimana? Heru Sensei. Kayak misalkan kayak ini tahu nggak apa cover lagunya si Harutia. Cover lagu itu si Harutia. Yang ya apa? Koba Solo itu. Dia kan kanjinya haru musim semi. Terus sama ianya itu kebalik. Harutia bentar. Harutia kanjinya. Gampangnya sih satu, dia punya Instagram, lu bisa tanya sama dia sebenarnya. Dia punya siapa fans di Indonesia tuh. Iya, Harutia. Iya benar. Kanji yang pertama itu musim semi, kanji yang kedua itu kanji T, Ocha. Tapi kenapa dibacanya Harutia? Nggak Harucha gitu. Atau itu sekedar plesetan atau gimana? Enggak, itu mah kadang suka-suka dia aja. Suka dia aja. Balik ke situ ya. Kayak ini nih, misalnya Hide, nama gitarisnya X Japan, Hide. Iya. Terus ada itu dia tulis pakai hiragana misalnya gitu. Tapi ada orang lain misalnya nulis pakai kanji atau misalnya ditulis pakai katakana misalnya, itu mah suka-suka dia gitu. Lagi suka-suka dia itu. Malah kadang ada kalau bicara sastra ya gitu, penulis lagu dia nulis kanji apa gitu ya, kanjinya A tapi maknanya atau cara bacanya B, itu biar dia berpikir ini lebih puitis, lebih bagus kalau misalnya saya bikin kayak gitu. Jadi balik lagi ke suka-suka dia gitu. Oke. Berarti kesimpulannya suka-suka orangnya. Ya karena kan kalau ya secara tata bahasa ada namanya bahasa puitis gitu kan ya. Tapi ngomong-ngomong nih, gue mau jawab ada ini apa Momona. Kumaha Damang? Momona siapa? Si itu Wisya. Sugimoto Momona. Oh iya. Momona. Ada Wisya, ada Faris. Ya, Faris. Mana? Nongol. Ada dia di bawah. Wisya udah nggak kepo kan sama suara gua. Nggak kedengeran kan mau nasak. Oke. Nah, kita sisa 1 menit lagi. Ada yang mau nanya atau bagaimana? Doa aja. Kalau tanya, boleh? Kita korek, Gun. Korek, kamu korek. Boleh, mau nanya? Iya. Sensei mau nanya lah. Nanya lah. Di Jepang sekarang musim salju ya? Ya. Yes. Dingin udah nggak? turun sih harusnya udah dingin. Harusnya udah turun saljunya. Pertanyaan Dingin. kamu salah, jangan dingin nggak? Ada kehangatan nggak Sensei gitu? Lu tanya ke Sensei. Karena heran sih. Iya kan. Ada lanjutannya sebenarnya sih tadi. Ada lanjutannya Sensei. Oh iya. Mereka kan Lagi dingin nggak? Dingin pasti karena Sensei bilang. Nggak gitu, musim dingin akan di sana kerja juga nggak? Kerja lah. Kerja juga. Kalau nggak kerja sih Jamin Sensei nggak bakal di situ tuh, nggak bakal di sebelah kiri tuh dia. Nggak kerja, tidur di rumah. Kan itu dingin banget soalnya. Oh, sebenarnya enggak sih ya. Karena Tidur di kan rumah ada ngopi-ngopi. futon, ada apa gitu ya. Ada penghangat sih, Gamboru. Oh, di setiap itu. Makanya lu harus gerak kalau kerja. Kalau misalnya musim dingin lu cuma diem di hotel doang ngendok, nggak main pemanas, mati lah kau.
Kerja lah. Enggak, pemanas AC di sini kan ada dua, bisa panas bisa dingin kan AC-nya kan. Iya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Benar-benar saya senang banget bisa ketemu seperti ini. Siapa tahu ke depannya kalau ada peminat lagi, kita bisa bikin ini lebih rutin tadi sesuai saran dari Aisan Lasang ya. Maaf ya aku telat. Oh nggak apa-apa. Kita Lagi berharap nugas. dengan kayak gini orang belajar bukan cuma pada buku doang, tapi mendengar langsung pengalaman teman-teman yang di sana. Kasih banget Japisang, Jokosang, Herusang, Sejak Sensei, Rei Sensei, gue tadi Erlangga Sang sama Momona Sang. Itu mereka rajin banget di komunitas, gue lihat bagi-bagi. Oke semua. Ditunggu YouTube-nya ya. Jangan lupa masuk YouTube, giveaway. Masukin lah coba. Giveaway gitu. Giveaway aja. Tuh jalan-jalan ke Jepang gitu kan. Oh iya. Oke, ntar hadiahnya akan disponsori langsung oleh Japin Sensei. Oh. Ima keki waru itu, corona saya de keki waru itu. Habis ini dia nggak mau tampil lagi langsung. Hai, minasan. Arigatou gozaimasu. Kyo wa kokoma desu. Otsukara sama desu. Otsukara sama desu. Otsukara sama. Ya, Happy New Year. Happy New Year. Oh,